Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Total ada 7 token. Wang Lin mendapat 2 dari Lisan, 1 dari Sekte Piao Miao, 1 dari Sekte He Huan, dan 1 dari Sekte Xuan Dao. Totalnya, dia punya 5. Mengabaikan salah satu milik Korsek, masih ada 1 lagi yang tersisa. Wang Lin berpikir sejenak. Dia telah menemukan semua sekte di lembah Jueming, tapi dia masih belum menemukan tanda terakhir. Tentu saja, itu tidak melupakan fakta bahwa seseorang mungkin bersembunyi di suatu tempat. Dia tidak akan repot-repot mencarinya. Bagaimanapun, dia sudah memiliki 5 dari 7 token, yang cukup untuk mengamankan tempatnya di medan pertempuran asing. Setelah dia berhenti bertanya-tanya tentang token itu, dia mulai memikirkan tentang pertempuran dalam 2 bulan. Yang pertama adalah butiran beras cian miliknya. Dia telah memulihkan yang dia gunakan sebelumnya dan sekarang memiliki total 3 lagi. Salah satunya adalah butiran tunggal sedangkan 2 lainnya adalah butiran supercharge dari penggabungan 2 butiran normal. Setelah dengan hati-hati menyimpan butir ketiga itu, Wang Lin merenung sedikit dan mulai memeriksa tasnya. Dia telah membunuh beberapa orang baru ini, jadi dia masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Setelah lama mencari, Wang Lin mengeluarkan manik bundar. Manik ini hanya berukuran 1/10 kepalan tangan. Itu sangat halus, tanpa desain apapun, dan ada beberapa retakan di sekitarnya. Setelah mengambil manik itu, dia tidak bisa memikirkan pria aneh bernama Adai. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Adai padanya. Dia melihat manik itu saat matanya berbinar. Setelah sekian lama, mulutnya melengkung ke atas sambil tersenyum dingin. Dia memasukkan kembali manik itu ke dalam tasnya, menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan lampu hijau. Pedang hijau terbang itu tergeletak di hadapannya, tidak bergerak. Wang Lin merasa sejak energi spiritualnya berubah, ada sesuatu yang terus-menerus menghalangi kendali atas pedang terbang. Tidak mengulangi sebelumnya. Meskipun kekuatan pedang terbang telah meningkat pesat, pedang terbang yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya bukanlah sesuatu yang dia izinkan. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk menyempurnakan pedang terbang itu lagi. Kedua tangannya membentuk segel saat dia mengirimkan energi spiritual untuk mengelilingi pedang terbang itu. Kemudian, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah labu. Pedang terbang adalah senjata pemurnian darahnya, jadi dia rela mengeluarkan banyak sumber daya untuk itu. Dia mengatupkan giginya dan menuangkan sepertiga cairan yang disimpan di dalamnya. Di bawah kendali Wang Lin, cairan roh berisi energi yin melayang di udara dan mengembun menjadi 1 tetesan air. Tetesan air melepaskan gelombang energi yin yang menutupi gua dalam cuaca beku. Wang Lin menunjuk tetesan air dan tetesan itu segera bergerak menuju pedang terbang. Tetesan itu mendarat di ujung pedang dan menggelinding ke bawah bilah pedang, sampai ke ujung gagangnya. Segera, pedang terbang itu menjadi jernih. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Saat dia memuntahkan darahnya, dia melambaikan tangannya dan darah itu berubah menjadi kabut, yang kemudian menutupi pedang terbang yang ditutupi cairan roh. Kabut darah perlahan memasuki cairan. Segera, cairan roh yang menutupi pedang terbang itu berwarna merah muda. Wang Lin menarik napas beberapa kali. Dia memuntahkan lebih banyak darah saat tangannya menciptakan simbol. Setelah setiap simbol dibuat, dia akan melemparkannya ke arah pedang terbang. Secara bertahap, semakin banyak simbol yang muncul, dan setelah beberapa saat, semua darahnya habis. Wang Lin melihat ke arah pedang terbang itu dan tanpa berkata apa-apa, dia memukul dadanya saat energi spiritual di tubuhnya melonjak. Dia mendorong dadanya ke dalam dan mengeluarkan sedikit darah esensinya. Wajah Wang Lin menjadi pucat, tapi dia tidak ragu-ragu saat dia menggambar simbol dengan darah itu. Semakin banyak simbol yang muncul, bersamaan dengan bantuan darah esensi, cairan spiritual di sekitar pedang terbang sudah berwarna merah tua dan bahkan berubah menjadi ungu. Setelah tetes darah terakhir berkumpul di pedang terbang, Wang Lin berkonsentrasi dan berteriak, "Kumpulkan!" Dengan dengungan, pedang terbang itu bergetar hebat dan mulai bergetar semakin cepat. Wang Lin tidak panik saat dia melihat pedang terbang itu.
Tangannya terus-menerus membentuk segel. Tak lama kemudian, energi spiritual yang mengelilingi pedang terbang itu mulai mendidih dan mengeluarkan asap putih seolah-olah sedang dipanggang. Semakin banyak asap putih yang muncul, jumlah cairan semakin berkurang. Akhirnya, semua cairan itu hilang. Melihat pedang terbang itu, meski masih hijau, ada urat merah di permukaannya dan ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah gagang pedangnya hampir hilang seluruhnya. Sebelumnya, rasio gagang dan bilah pedang adalah 1:5, namun sekarang rasionya menjadi pukul 1:15. Seseorang pada dasarnya bisa mengabaikan gagangnya pada saat ini. Apa yang Wang Lin tidak ketahui adalah bahwa pedang terbang yang telah dimurnikan oleh darahnya ini perlahan berevolusi. Setelah evolusi ini mencapai fase akhir, pedang terbang akan mendapatkan properti Ji Realem dan akan menjadi sangat kuat. Wang Lin menguji pedang terbang itu dan menemukan bahwa pedang itu bergerak beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa melacaknya lagi dengan matanya. Menambah kemampuan teleportasi pedang terbang ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Paling tidak, jika seorang penggarap formasi inti tanpa harta pertahanan aktif terkena pedang, apakah mereka akan keluar hidup-hidup atau tidak masih belum pasti. Ini adalah kekuatan Ji Realem pada harta ajaib. Itu memungkinkan harta ajaib menembus batas-batasnya dan mencapai titik ekstrim. Tapi ketika melawan seorang penanam jiwa yang baru lahir, itu masih belum cukup. Bagaimanapun, Wang Lin baru pada tahap pendirian yayasan. Bahkan dengan Ji Realem, dia terlalu lemah. Ji Realem hanya akan menampilkan kekuatan aslinya ketika Wang Lin menerobos ke tahap Naschen Soul. Saat itulah teror Ji Realem dimulai. Pedang kecil berwarna hijau saat ini bahkan lebih halus. Kepingan es biru muncul dan menghilang dari pedang terbang. Semuanya tampak sangat aneh. Wang Lin menelan pedang terbang itu lagi. Matanya berbinar saat dia menghitung waktu dan menemukan bahwa dia telah menghabiskan 1 bulan untuk menyempurnakan pedang. Wang Lin memutuskan untuk menghabiskan sisa bulan berkultivasi di dalam manik yang memberontak di surga. Ia yakin bisa menembus tahap pertengahan pendirian yayasan pada akhir bulan ini. Begitu dia mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan, dia akan dapat menggunakan beberapa teknik yang kuat, seperti teknik dari Sekte Mayat yang memungkinkan dia memanggil hantu untuk bertarung demi dia. Untuk mendapatkan bendera jiwa dari Teng Huayuan selama pertarungan mereka, Wang Lin memutar otak untuk mencari ide. Setelah mengambil keputusan, dia mengeluarkan labu berisi cairan roh, menyentuh manik itu, lalu memasuki surga yang menghalangi ruang manik. Wang Lin sudah lama tidak menaruhnya di dalam manik. Melihat ruang tanpa batas, ada massa gas abu-abu di atasnya. Dia merasakan tekanan kuat datang dari gas tersebut. Area itu dikelilingi oleh lampu-lampu tipis dan panjang yang sangat redup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki manik, badan cahaya ini tidak bergerak, tetapi setelah elemen udara selesai, badan cahaya mulai bergerak secara acak. Wang Lin berdiri di dalam ruangan dan mencoba menyentuh seberkas cahaya, tetapi tangannya langsung menembusnya. Rupanya Wang Lin dan benda cahaya ini berada di alam yang berbeda, jadi tidak peduli seberapa keras dia tidak akan pernah bisa. Meskipun dia tidak bisa menyentuhnya, dia bisa dengan mudah mengendalikannya dengan pikirannya. Hanya dengan berpikir, cahaya akan mulai bergerak, membentuk pola, menyebar, atau memadat. Selama Wang Lin membujuk, cahayanya akan bereaksi. Wang Lin bertanya kepada Si Tunan tentang lampunya, tetapi bahkan Si Tunan pun tidak yakin apa yang sedang terjadi. Menurut Si Tunan, manik yang menentang surga ini sangat aneh. Ruang ini hanyalah salah satu fungsinya. Selain waktu manipulasi, Si Tunan belum mengetahui hal lain tentang manik itu. Si Tunan hanya mengetahui bahwa dengan identitasnya sebagai terkuat di negara peringkat 6, tidak ada seorang pun di planet budidayanya yang berani mengganggunya sebelum dia mendapatkan manik tersebut. Namun setelah manik itu menjadi miliknya, beberapa musuh yang sangat kuat muncul dan mencoba membunuh Si Tunan. Mereka memaksanya menyerahkan tubuhnya dan bersembunyi di dalam surga melawan manik hanya untuk melarikan diri dengan nyawanya. Si Tunan telah memberitahu Wang Lin sebelumnya bahwa berdasarkan analisisnya, orang-orang yang mengejarnya pasti bukan dari planetnya. Si Tunan sangat yakin karena pada saat dia mencapai tingkat pemukulannya saat ini, dia mengenal semua ahli di planet ini,
dan bagi seseorang yang disebut sebagai ahli nomor 1 di planetnya, tingkat pemukulnya sangat tinggi. Sebagian besar orang yang menyerangnya memiliki tingkat pemikiran yang sama dengannya dan dia yakin hanya satu dari orang-orang itu yang melampaui dirinya. Jika bukan karena orang itu bertindak, si Tunan tidak akan menyerahkan tubuhnya. Harus dikatakan bahwa si Tunan punya banyak teman. Jika hanya orang-orang dengan tingkat pengingat yang sama di sini, dia tidak perlu menyerahkan tubuhnya karena dia adalah penguasa nomor 1 di planetnya, yang memberikan keuntungan di lapangan. Ketika orang itu bertindak, si Tunan tahu bahwa tidak ada gunanya membuat orang datang dan membantu. Mereka akan mati satu demi satu karena si Tunan mengetahui bahwa tingkat kerusakan orang tersebut tidak sama dengan miliknya. Hati si Tunan membentuk sebuah jawaban. Orang itu pasti berasal dari negara budidaya peringkat 7. Memikirkan jawaban ini, manik yang menentang surga menjadi semakin misterius. Sesuatu yang bahkan diperjuangkan oleh negara budidaya peringkat 7 pasti merupakan harta yang sangat berharga. Si Tunan memberitahu Wang Lin semua ini dan berulang kali memperingatkannya untuk berhati-hati. Jika ada yang mengetahui tentang manik ini, keduanya pasti akan mati. Si Tunan menghitung jika orang tersebut benar-benar berasal dari negara budidaya peringkat 7, maka akan mudah bagi mereka untuk mengirimkan perintah pencarian ke negara peringkat 6. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Wang Lin memikirkan semua ini jauh di dalam hatinya. Tetapi mengabaikan fakta bahwa manik yang menentang surga ini mungkin memiliki fungsi lain, manipulasi waktu saja sudah cukup menantang surga. Bagi para pihak yang berkepentingan, tingkat kerusakan adalah kehidupan. Setiap kali seseorang mencapai tingkat baru, masa hidupnya meningkat. Selain itu, jangan lupakan perasaan berada di atas semua orang saat Anda berada di puncak. Harus dikatakan bahwa, dalam dunia budidaya sangatlah penting. Apa yang dimaksud dengan manusia fana dan penggarap kondensasi Qi bagi penggarap yayasan pendirian? Meskipun dikatakan bahwa mereka bahkan tidak berada pada level yang sama dengan anjing dan babi agak jelek, seperti itulah dunia budidaya. Demikian pula, di mata para penggarap jiwa baru lahir, penggarap formasi inti dan pendirian fondasi dipandang sama dengan manusia biasa dan penggarap kondensasi Qi. Dan jika seseorang berada pada tahap transformasi jiwa, maka siapapun yang berada pada tahap pemutusan roh dan di bawahnya adalah orang-orang yang dapat bunuh diri sesuai keinginan mereka. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia telah merasakan kerasnya dunia pemukulan. Dunia dibayangkan jauh lebih kejam daripada dunia fana dan dia harus menjadi lebih kuat jika ingin bertahan hidup. Dia harus menjadi begitu kuat sehingga semua orang takut padanya. Hanya dengan begitu dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Jika tingkat pemikiran saya adalah pemutusan roh atau transformasi jiwa, belum lagi Teng Li, bahkan jika saya membunuh seluruh keluarga Teng Huayuan tidak akan berani mengucapkan kata pun dan bahkan tidak berani mencari orang tua saya. Kekuasaan, semuanya berpusat pada kekuasaan. Hanya setelah menjadi seorang ahli yang kuat, seseorang dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Hati Wang Lin terasa sakit saat matanya menjadi dingin. Dia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan perasaan ilahi menyebar ke dalam ruang mimpi. Tak lama kemudian, kedua tangan membentuk segel. Dia kemudian mengulurkan tangan dan meraih dengan tangan membayangkannya. Semua lampu berkumpul dan membentuk sebuah pintu. Ini adalah fungsi yang diketahui si Tunan setelah manik penentang surga menyelesaikan elemen airnya. Menggunakan cahaya di sekitarnya untuk membentuk formasi yang memungkinkan Wang Lin bebas bergerak masuk dan keluar dari ruang mimpi. Wang Lin melangkah ke pintu. Tempat ini masih berada di dalam surga yang menghalangi ruang manik, namun lingkungan di sekitarnya tampak berbeda. Sebelum Wang Lin, ada raksasa setinggi lebih dari 30 kaki yang melayang di udara sambil duduk bersila. Ada banyak sekali benda yang memancarkan cahaya di sekitar raksasa itu. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok raksasa itu sangat jelas, tetapi sepertinya ada energi yin yang berkumpul di sekitarnya. Tubuhnya tidak kokoh, apalagi dadanya yang berlubang raksasa dan seolah siap menghilang kapan saja. Ada gelombang energi spiritual yang membeku di sekujur tubuhnya. Pada titik ini, mata raksasa itu tertutup, tubuhnya bersinar, dan dia mengabaikan Wang Lin sama sekali. Wang Lin menatap raksasa itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat jiwa baru lahir si Tunan. Setiap kali dia melihatnya, dia terkejut.
Dia berpikir jika Naschen Soul-nya begitu besar, seberapa besar tubuh si Tunan. Si Tunan memahami bahwa selama tahap transformasi jiwa, jiwa yang baru lahir berubah dan menjadi lebih besar. Namun, tubuhnya tidak tumbuh sama sekali dan jiwa yang baru lahir hanya sebesar ini ketika berada di luar tubuh. Wang Lin duduk bersila di tanah, mengeluarkan labu tersebut, meneguknya banyak-banyak, dan mulai menyerbu menuju tahap pertengahan pendirian yayasan. Alasan dia melakukan ini di sini adalah karena si Tunan pernah memberitahu Wang Lin bahwa melakukan ini akan membantu pulih. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, batas waktu uji coba memasuki medan pertempuran asing hampir tiba. Banyak pertengkaran telah tiba di luar lembah Jueming beberapa bulan yang lalu. Mereka semua menemukan lokasi terbaik untuk menyaksikan satu-satunya pintu keluar lembah Jueming. Semakin banyak yang datang, area di luar lembah Juming menjadi semakin ramai. Tentu saja, jika ada orang yang membalas dendam, mereka akan memulai konflik besar. Karena medan pertempuran asing dibuka setiap 100 tahun, area dalam jarak 1000 km dari lembah Juming telah dipersiapkan dengan bangunan. Harus dikatakan bahwa pembukaan medan pertempuran asing mengumpulkan semua sekutu terbaik di Zhao. Ketika waktu pembukaan medan pertempuran asing sudah dekat, gedung-gedung ini menjadi pasar terbesar di Zhao. Semua petani di Zhao bertemu di gedung-gedung ini, membuat mereka sangat hidup. Banyak materi dan harta ajaib langka muncul di sini. Pada hari ini, banyak berkumpul di luar lembah Jueming. Ada pertemuan dari berbagai sekte di Zhao. Selain sekte yang sangat besar, yang memiliki wilayahnya sendiri, semua orang berkumpul dalam kelompok. Orang-orang yang tersisa berasal dari keluarga yang sangat kecil, sekte kecil, atau petani mandiri. Keluarga kecil, sekte kecil, dan kekuatan mandiri ini tidak memiliki hak untuk memasuki medan pertempuran asing. Mereka muncul dengan harapan mendapatkan sesuatu. Setiap kali medan pertempuran terbuka, sejumlah besar energi spiritual keluar. Menyerap sedikit energi spiritual itu sama dengan minggu-minggu. Melihat lembah Jueming akan segera dibuka, semua orang mencari tempat untuk menunggu pembukaan. Pada siang hari ini, langit berwarna biru dan matahari sudah tinggi di langit. Suhu perlahan meningkat. Cuacanya sangat panas, namun tidak ada satupun yang keberatan dengan luar yang keberatan karena perhatian mereka terfokus pada pintu keluar lembah Jueming. Semua penggarap yang berpengalaman tahu bahwa lembah Jueming akan dibuka tepat pada siang hari. Jika seseorang melihat lembah Jueming dari langit, mereka akan menemukan bahwa lembah itu berbentuk seperti labu. Mulut labu adalah satu-satunya pintu masuk. Di setiap sisi pintu masuk ada dua gunung yang sangat tinggi, dan di pintu masuk ada formasi segi 8. Formasi itu tiba-tiba mulai bersinar. Tidak jauh dari pintu masuk, para penggarap jiwa baru lahir dari sekte iblis berkumpul. Di antaranya adalah sosok kurus Teng Huayuan. Matanya dipenuhi kegembiraan dan niat membunuh saat dia menatap formasi di pintu masuk. Formasi menjadi semakin terang, lalu 8 orang perlahan keluar. Mata Teng Huayuan kecewa saat tangannya mengeluarkan sebuah bendera. Dia meremas bendera itu dan salah satu jiwa di dalamnya menghilang. Melihat 8 orang berjalan keluar, para penggarap sekte Jueming mulai menunjuk dan berbicara. Mereka keluar. Lihat, mereka keluar. Biasanya, yang pertama keluar adalah mereka yang kehilangan tokennya. Saya ingin tahu sekte mana itu. Apa ini? Mengapa ada begitu banyak orang? Biasanya, sekte pertama yang keluar memiliki jumlah orang paling sedikit. Mereka keluar. Saya melihat Zhou Anda. Mereka adalah murid dari sekte Piao Miao. Piao Miao kehilangan tokennya terakhir kali dan sekarang kehilangannya lagi. Tampaknya salah satu sekte ortodoks terbesar tidak terlalu hebat. Jika sekte Futianku pergi, kami mungkin akan menjadi lebih kuat. Saudara Zhang, orang terkuat di sekte Anda baru berada pada tahap awal formasi inti. Sekte Piao Miao dapat mengirim leluhur manapun dan mereka akan memperpanjang sekte Anda. Jika Anda bertanya kepada saya, sekte Piao Miao gagal karena murid sekte iblis terlalu kuat. Di antara 8 sekte teratas, selain sekte GMI, yang penggarap jiwa baru lahirnya telah meninggal, yang membuat mereka kehilangan hak untuk berpartisipasi, semua leluhur jiwa baru lahir dari 7 sekte yang tersisa hadir. Saat ini, wajah kepala sekte Piao Miao, Xin Hai, tampak gelap saat dia diam-diam menatap pintu masuk.
8 anggota sekte Piao Miao keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat semua orang di luar lembah dan mendengar pembicaraan mereka, wajah mereka memerah saat mereka berjalan dengan kepala menunduk menuju Xin Hai. Xin Hai mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan hak memasuki medan pertempuran asing. Dia mengutus total 25 murid. 3 berada pada tahap akhir dan 8 pada tahap pertengahan pendirian yayasan. Meskipun murid yang tersisa semuanya berada pada tahap awal, dia membagikan banyak harta ajaib. Dia sudah bertekad untuk lolos kali ini, apapun yang terjadi, tapi kalau dilihat sekarang, hanya 8 dari 25 orang yang selamat. Saat Xin Hai sedang melihat ke-8 muridnya, leluhur dari sekte Yuan Tian, bernama Sangguan Yun, berada di persahabatan dan persahabatannya. Dia berkata, "Saudara Xin, kalah dalam pertempuran untuk memasuki medan pertempuran asing bukanlah masalah besar. Pembersihan medan pertempuran asing cukup berbahaya. Biasanya, hanya 1 dari 10 murid yang keluar hidup-hidup. Sekarang Anda tidak perlu lagi mendidik murid-murid Anda. Tinggal 100 tahun lagi sampai tahun berikutnya." Xin Hai mencibir, "Saudara Sangguan, tidak perlu berpikir sinis di sini. Karena saya kalah taruhan, saya tidak akan mundur dari perjanjian kita." Dengan itu, dia melihat 8 murid dan dengan muram bertanya, "Saudara magang tertua Anda meninggal." Salah satu dari mereka berlutut di tanah dan berbisik, "Mereka semua mati, semua murid lainnya sudah mati." 7 orang lainnya tergeletak di tanah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sangguan Yun mencibir di dalam hatinya, tapi di wajahnya menunjukkan belas kasihan sambil diam-diam menghibur kepalanya. Wajah Xin Hai tenggelam saat dia berkata, "Banyak sekali orang yang meninggal." "Bagus. Sekte mana yang membunuh mereka?" Murid pertama yang tergeletak di tanah ragu-ragu. Xin Hai memegang tangannya dan menghalangi sekitar murid sekte Piao Miao. Sangguan Yun mengangkat kepalanya dan mencibir di dalam hatinya. Setelah menghalangi indera ketuhanan orang lain, Xin Hai memberi isyarat kepada muridnya untuk berbicara dan murid itu dengan cepat menumpahkan semuanya. Setelah Xin Hai selesai mendengarkan, dia terkejut dan matanya menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia dengan dingin muncul dan berkata, "Kalian tetap di belakangku. Saya harus melihat siapa dia sebenarnya." Dengan itu, tangannya berputar dan penghalang itu menghilang. Sangguan Yun, yang berada di samping, berkata, "Mengapa rekan mengirim Sumei tidak ada di sini?" Xin Hai memandang ke arah Sangguan Yun dan berkata, "Kakak senior pergi untuk menyambut utusan dari Menara Surga. Saya yakin dia akan segera tiba di sini." Pada saat itu, formasi kembali menyala. Semua orang di luar lembah berhenti bertanya dan berbalik untuk menonton. Teng Huayuan menggenggam tangannya saat dia dengan murung menatap formasi. Dia sudah memutuskan bahwa saat Wang Lin muncul, dia akan menggunakan kutukan itu untuk berteleportasi di sekitarnya dan membuatnya menderita semua komitmen di dunia. Formasi bersinar terang dan 13 orang keluar. Wajah Teng Huayuan lebih suram saat dia mencubit jiwa orang lain di dalam bendera. Dia mencibir di dalam hatinya. "Wang Lin, jika kamu benar-benar berhati dingin hingga tidak peduli dengan keluargamu dan tidak mengungkapkannya, maka aku akui aku meremehkanmu. Tetapi bahkan jika kamu berhasil melarikan diri, setelah aku mencapai tahap pertengahan Nas Chen So, aku dapat meningkatkan kekuatan kutukan untuk menemukanmu." Para penggarap di luar lembah mulai berbicara lagi. Pertarungan kualifikasi kali ini terlalu aneh. Sebelumnya, yang pertama keluar selalu memiliki orang terbanyak dan kemudian jumlah orangnya berkurang sejak saat itu. Mengapa kelompok kedua mempunyai lebih banyak daripada kelompok pertama? Aneh. Saya merasa masalah kali ini sangat aneh. Bagian apa kali ini? Jika ada di antara kalian yang tahu, bicaralah dengan cepat. Itu adalah sekte He Huan. Saya kenal pelacur itu, Wang Ying. Selama dia muncul dalam jarak 100 kaki dariku, aku bisa mencium bau busuknya. Itu benar, itu adalah sekte He Huan. Saat orang-orang berbicara, wajah 2 penggarap jiwa baru lahir dari sekte He Huan, Cheng Huan dan Chen Yan, menjadi gelap. Mereka menghela nafas sambil saling memandang, lalu ekspresi mereka kembali normal. Para murid dari sekte He Huan dengan murung konstruksi menuju Cheng Huan dan Chen Yan dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Murid perempuan terkemuka dengan cepat melemparkan giok transmisi suara kedua penggarap Nas Chen Sol ketika mereka tiba.
Chen Yuan mengerutkan kening. Dia meletakkan batu giok di dahinya dan terkejut. Kemudian, dia dengan cepat melihat ke arah Wang Ying dan bertanya, apakah ini benar? Wang Ying dengan hormat berkata, leluhur, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para murid di belakangnya seperti sudah mengetahui isi batu giok itu dan semuanya dengan cepat mengangguk. Chen Yan memandang semua orang, lalu mengambil batu giok dari Chen Yuan. Setelah melahap batu giok itu untuk waktu yang lama, dia tertawa dingin dan menghancurkan batu giok itu menjadi debu. Tiba-tiba, sepasang mata dari salah satu sekte ortodoks menatap mereka. Chen Huan dan Cheng Yan segera berbalik dan melihat Xin Hai mengangguk ke arah mereka. Chen Huan dan Chen Yan memperhatikan reaksi Xin Hai ketika murid sekte Piao Miao keluar, tapi tidak bisa menebak preferensinya. Namun, setelah melihat batu giok itu, mereka menyadari apa yang terjadi. Teng Huayuan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Chen Huan, Chen Yan, dan X merasa sesuatu yang besar akan terjadi, tapi dia tidak tahu apa masalahnya. Setelah berpikir sebentar, dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia memancarkan dingin dan menghancurkan jiwa lain di dalam bendera. Pada saat itu, tidak hanya Teng Huayuan, tetapi semua sekte lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan para murid hingga membuat wajah ketiga penggarap jiwa yang baru lahir menjadi begitu gelap. Bahkan keluarga kecil, sekte kecil, dan berkuasa mandiri menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sehingga mereka semua berkumpul dan mulai berbicara. Tepat pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan lingkaran cahaya muncul secara diam-diam. Lingkaran cahaya itu melayang ke tengah langit, lalu meluas hingga radius 10 meter. 4 orang keluar dari situ. Orang di depannya yang gemuk seperti bola dengan senyuman di wajahnya, tetapi saat dia muncul, semua penggarap Nas Chen Sol terbang ke udara dan dengan penuh hormat berdiri di sisinya. Orang ini adalah utusan yang ditinggalkan di Zhao, Lin Yi. Li Yin tertawa dan berkata, semuanya, saya di sini untuk membantu utusan dari negara budidaya yang lebih tinggi membuka gerbang ke medan pertempuran asing. Saya tidak akan menjangkau hak Anda untuk masuk, jadi yakinlah. 3 orang di belakang Li Yin adalah Punan Zi, berpacaran putih dari sekte Piao Miao, dan berpatroli kurus dari sekte Tian Dao. Ketiganya menemani Li Yin dan mendarat di tengah lapangan. Semua penggarap Nas Chen Sol lainnya segera mengikuti dan berdiri di sisi mereka. Xin Hai mengambil kesempatan itu untuk berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu dan mengirimkan beberapa transmisi suara. Orang tua berambut putih ini adalah ahli nomor 1 Piao Miao Sekte, Sue Mei. Setelah dia mendengar pesan Xin Hai, dia dengan tenang mengangguk. Formasi menyala lagi dan 5 orang keluar. Saat orang kelima muncul, gelombang energi dingin menyebar. Mata kelima orang itu merah. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sudut untuk duduk. Mereka berasal dari sekte mana? Semua orang segera mulai berbicara. Lagi. Setelah sekian lama, tidak ada yang bisa mengetahuinya, jadi semua orang mulai menebak dari sekte mana kelima orang ini berasal. Sue Mei, yang berdiri di samping Li Yin, tiba-tiba tertawa dan berkata, Tuan utusan, lihatlah murid-murid dari sekte mayat ini, penuh dengan permusuhan. Saya mendengar bahwa sekte mayat memiliki teknik rahasia yang memungkinkan murid-muridnya menyatu dengan boneka tubuh mereka. Saya kira kelima orang inilah yang disebut boneka manusia. Lin Yi mengangguk dan berkata, kelima itu memang boneka manusia. Pria kurus dari sekte Tian Dao melihat sekeliling dan mengerutkan kening sambil berkata, mengapa rekan mendukung Ye tidak ada di sini? Lin Yi menutup-nutupi dan berkata, sekte mayat tidak mengikuti aturan menyimpan token di lembah Jueming, jadi mereka didiskualifikasi. Bahkan jika dia tidak datang, itu tidak masalah. Dengan itu, dia dengan santai melihat kerumunan di barat laut dan diam-diam berpikir, sekte mayat, kali ini, beberapa orang lagi akan menyelesaikan kepemilikannya dan memulihkan budidaya mereka. Memikirkan hal itu, Lin Yi tiba-tiba menoleh ke arah penggarap jiwa baru lahir lembah Wu Feng dan berkata, lembah Wu Feng juga tidak menyimpan token mereka dan didiskualifikasi, tetapi mereka memberikan token mereka ke sekte lain, sehingga sekte tersebut untuk memilikinya, 2 token karena tidak ada batasan jumlah token yang dapat Anda miliki. Kultivator jiwa baru lahir di lembah Wu Feng adalah seorang lelaki tua berkulit hitam. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat Teng Huayuan. Teng Huayuan juga menjawab,
Meskipun dia adalah seorang tetua tamu, dia tetap membayar mahal untuk mendapatkan token tersebut. Formasi itu menyala kembali. Tiba-tiba, jantung Teng Huayuan berdebar kencang saat merasakan kutukan itu. Dia menatap formasi, menunggu Wang Lin muncul. Saat Wang Lin muncul, dia akan segera berteleportasi. Formasi bersinar dan satu orang keluar. Teng Huayuan hendak berteleportasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Kemarahan meletus di dalam hati karena orang itu sama sekali bukan Wang Lin, melainkan murid yayasan pendirian tahap awal dari lembah Wu Feng. Wajah Teng Huayuan sangat muram. Dengan tangan kekecewaan, dia menghancurkan jiwa sebelum dia tenang. Saat murid itu muncul, dia dengan cepat berlari ke arah Teng Huayuan dan lelaki tua menutupi hitam itu. Dia tergeletak di tanah. Suaranya dipenuhi ketakutan ketika dia berkata, "Mati, mereka semua mati." Bahkan saudara magang senior Wang Peng sudah meninggal. Saya berada jauh, jadi saya bisa melarikan diri. Orang tua hitam membentang di sana memandangi muridnya. Dia tiba-tiba memukul kepala murid itu dengan telapak tangan dan berkata, "Jika mereka mati, kamu seharusnya bukan satu-satunya yang hidup." Dengan itu, kepala murid itu hancur seperti semangka. Angin sepoi-sepoi bertiup dan bau darah menyebar. Semua keluarga kecil dan sekte tertarik saat mereka melihat ke arah lelaki tua itu. Tidak ada lagi yang berani membicarakan lembah Wu Feng. Tiba-tiba, lingkungan sekitar menjadi sunyi saat formasi mulai bersinar lagi. Kali ini, banyak sekali orang yang keluar. Mereka berjalan keluar satu demi satu, dan Teng Huayuan menyadari bahwa mereka adalah murid sekte Xuandao, tetapi dia masih memperhatikan mereka dengan cermat. Tiba-tiba, ekspresi Teng Huayuan berubah. Wajahnya dipenuhi niat membunuh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan menghilang. Dia muncul kembali di samping murid sekte Xuandao dan berkata, "Kamu akhirnya keluar." Dengan itu, tangannya meraih kepala seorang pemuda yang baru saja keluar. Mata pemuda itu berkilat dingin. Saat tangan Teng Huayuan mengulurkan tangan, pemuda itu menghilang dan muncul kembali di udara ketika beberapa orang diminta. Dialah yang membunuh saudara magang senior. Dia mencuri token kita. Nenek moyang, itu dia. Saya juga melihatnya membunuh semua orang dari lembah Wu Feng. Semua murid yang keluar dari lembah menjadi sangat bersemangat dan mulai berteriak. Di lembah, mereka semua takut pada Wang Lin dan menderita selama lebih dari 3 bulan karena dia, tetapi sekarang setelah para tetua ada di sini, mereka menjadi berani. Teng Huayuan tidak menyangka Wang Lin bisa berteleportasi dan terkejut. Itu sebabnya Wang Lin lolos. Wajahnya muram saat dia berteriak, "Wang Lin, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari." Tepat pada saat itu, teriakan datang dari sekte Hehuan. Semua token yang ada di lembah ada di tangan. Dia memiliki setidaknya 5 token. Saat kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir mulai berbicara ketika mereka melihat pemuda tersebut. Apalagi Lin Yi tertarik menjadi ketika dia melihat pemuda itu. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia tersedak dan menenangkan kepalanya dalam diam. Teng Huayuan berteriak, "Rekan-rekan tetangga, orang ini membunuh cicit saya, jadi kami memiliki balas dendam pribadi. Hari ini, aku akan membunuhnya dan aku tidak akan mengambil satu pun benda di tubuhnya, tapi jika ada yang berani menghalangiku, jangan salahkan aku karena menjadikanmu musuhku." Lin Yi tiba-tiba tertawa. "Oke, tidak ada satu pun pembudidaya Zhao yang berani menghalangi. Saya ingin melihat apakah Anda, Teng Huayuan, berani membunuhnya." Saat kata-kata Lin Yi keluar, semua orang tercengang. Meski tidak nyaman untuk mendidih, setiap orang punya tebakannya sendiri tentang arti kata-kata itu. Teng Huayuan tidak berani menjadi sombong di hadapan Lin Yi, tapi dia tidak bisa menahan diri karena dia tidak dapat memahami arti kata-kata Lin Yi. Mata Punanzi berbinar saat dia melihat pemuda di udara dengan ekspresi aneh. Semakin dia memandang pemuda itu, semakin akrab dengan pemuda itu, tetapi setelah membujuknya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat memikirkan siapa orang itu dan menjadi sangat bingung. Dia berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia memandang pemuda ini, dia hanya berada pada tahap pendirian yayasan, jadi mengapa Teng Huayuan tidak berani mengambil tindakan? Bukan hanya dia, tetapi semua penggarap Naschen Sol sangat bingung. Tepat pada saat itu, mata Pemuingin. Dia sama sekali tidak takut pada orang-orang yang hadir saat dia mengangkat kepalanya dan aura besar jatuh dari langit. Seolah-olah langit sedang runtuh.
Rambut dan pakaian pemuda itu bergerak tanpa angin saat serpihan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Semua penggarap di sekitarnya, terutama para ahli dari sekte teratas, terkejut. Bahkan Teng Huayuan, yang hendak berteleportasi, tiba-tiba berhenti. Di mata mereka, tingkat kehancuran pemuda telah meningkat pesat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya seumur hidup mereka. Tingkat budidaya pemuda dimulai dari tahap awal pendirian yayasan ke tahap pertengahan, lalu ke tahap akhir. Ini dengan cepat meningkat ke formasi inti tahap awal, kemudian ke formasi inti tahap tengah, dan akhirnya formasi inti tahap akhir. Ini belum berakhir. Ketika dia mencapai tahap akhir formasi inti, riak tak kasat mata dimulai dari masa mudanya dan menyebar. Naschen Sol setinggi 1 kaki muncul dan dengan cepat kembali ke tubuh pemuda itu. Lingkungan sekitar begitu sunyi, menakutkan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan melihat tingkat kemajuan seseorang naik dari tahap awal Foundation ke tahap awal Naschen Sol. Dan itu masih belum berakhir. Pemuda itu mengangkat tangannya dan tingkat terobosannya naik ke tahap pertengahan Naschen Sol. Hanya setelah dia mencapai tahap pertengahan Naschen Sol dia akhirnya berhenti. Pada saat itu, wajah pemuda itu dipenuhi aura jahat, rambutnya bergerak aneh, dan dia mengarah ke Teng Huayan dan bertanya, apakah kamu berani bertarung denganku? Pada saat itu, bagi semua orang yang hadir, tekanan dari pemuda ini adalah 100% tekanan asli dari seorang ahli. Bahkan para penggarap Naschen Sol pun terlihat tidak percaya di mata mereka. Lin Yi mengusap dagunya yang gemuk. Dia sedikit tersenyum ketika mengamati pemuda itu dan diam-diam berpikir, anak nakal dari keluarga mana yang datang untuk bermain di wilayahku. Dia memegang 1000 manik ilusi dari negara peringkat 5. Saya yakin dukungannya tidaklah kecil. 1000 harta karun ilusi ini jarang ditemukan bahkan di kota ilusi. Saya ingat manik ini terbagi menjadi 3 tingkatan, dari jiwa baru lahir hingga transformasi jiwa. Semakin kuat maniknya, semakin tinggi posisi orang tersebut. Wajah Teng Huayuan sangat jelek saat dia melihat pemuda di langit. Dia tiba-tiba mengerti arti kata-kata Lin Yi. Setelah dia ragu-ragu sebentar, dia dengan dingin muncul dan berkata, Wang Lin, aku tidak percaya kamu berada di tahap Naschen Sol. Bagaimana Anda bisa memasuki lembah Jueming? Jika kamu berada di bawah tahap pemutusan roh, mustahil untuk masuk. Teng Huayuan tidak segera bertindak karena dia sangat gelisah. Dalam hatinya, dia tidak percaya bahwa Wang Lin bisa mencapai tahap pertengahan Naschen Sol sama sekali, tapi pemandangan di depannya mengatakan sebaliknya. Entah itu aura Wang Lin, energi spiritual, atau perasaan ilahi, semuanya berada pada tahap Naschen Sol. Menambahkan fakta bahwa dia baru saja berteleportasi, Wang Lin benar-benar berada di tahap Naschen Sol. Jika Wang Lin baru berada di tahap awal, maka Teng Huayuan masih siap bertarung, namun tingkat kegagalan yang ditampilkan Wang Lin adalah Naschen Sol tahap pertengahan, jadi Teng Huayuan mau tidak mau harus berhati-hati. Semua orang yang hadir begitu fokus pada pemuda di langit sehingga tidak ada yang menyadari formasi bersinar lagi saat pemuda lain keluar dan menyatu dengan kerumunan. Dia menatap Teng Huayuan yang berada di udara, lalu matanya tertuju pada bendera hitam di tangan Teng Huayuan. Teng Huayuan memusatkan seluruh perhatiannya pada Wang Lin. Meskipun dia merasakan kutukan dalam kutukannya, dia masih menatap Wang Lin. Dia persamaan tangan dan sesosok jiwa keluar dari bendera kecil itu. Dia mengutuk jiwa itu dengan senyuman dingin dan memasukkan kembali bendera itu ke dalam tas pegangannya. Saat itu, langit menjadi gelap dan tekanan dari 3 bulan lalu muncul kembali. Seluruh langit tertutup awan gelap. Segera setelah itu, sepasang tangan raksasa muncul dari awan dan memisahkan mereka. Sebuah kepala raksasa muncul. Raksasa ini sama dengan yang terjadi 3 bulan lalu. Ketika dia muncul, hal pertama yang dia perhatikan adalah pemuda di udara. Dia mengungkapkan ekspresi aneh, tapi dia sedikit merangkum dirinya sendiri, lalu mengabaikan pemuda itu. Dia berteriak kepada para penggarap Zhao, 3 bulan telah berlalu. Jalan menuju medan pertempuran asing akan terbuka. Dengan itu, dia menembakkan 2 berkas cahaya hitam dari matanya. Kedua berkas cahaya itu saling terkait dan membentuk lingkaran raksasa di udara. Saat lingkaran itu muncul, langit sepertinya kehilangan semua cahayanya. Lingkaran itu menyedot seolah-olah seluruh cahaya di sekitarnya dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di langit.
Raksasa itu mengayunkan tangannya dan melemparkan sebuah batu. Saat batu itu muncul, ia meledak berkeping-keping dan berubah menjadi simbol-simbol aneh. Simbol-simbol itu dengan cepat tercetak di tepi lingkaran. Semua energi spiritual dalam diri Zhao dengan cepat berkumpul dalam lingkaran. Energi spiritual untuk pertama kalinya terlihat saat kabut tebal berkumpulnya energi spiritual untuk diserap oleh lingkaran. Saat lingkaran menyerap energi spiritual, simbol pada lingkaran menjadi lebih terang. Akhirnya, sebuah film tipis muncul di lingkaran tersebut. Filmnya hampir transparan. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam film tersebut terdapat ruang kosong yang berisi tubuh rusak, harta ajaib, dan material yang melayang. Wang Lin saat ini bersembunyi di antara kerumunan. Dia tidak melihat ke lingkaran, tapi ke pinggang Teng Huayuan, karena di sana tergantung tas pegangan hitamnya. Perubahan di langit berada di luar dugaannya dan membayangkan rencana, tetapi tak lama kemudian, matanya bersinar dan dia dengan perhitungan cepat. Perlahan, dia tersenyum. Raksasa itu tiba-tiba memotong rahangnya dan mengeluarkan setetes darah. Tetesan darah bergerak seperti meteor dan mendarat di lapisan tipis. Lapisan tipis itu dengan cepat meleleh seperti air panas yang dituangkan ke atas salju. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menuangkan energi spiritual ke dalam harta karun yang diberikan adai kepadanya dan bertanya, "Serang." Wang Lin telah mempelajari dengan cermat harta ajaib ini selama 2 bulan budidaya pintu tertutup dan menemukan bahwa orang yang dibentuknya dapat diubah. Setelah menyerap kekuatan spiritualnya, ia bahkan berhasil menghilangkan sedikit kutukan. Pemuda di langit dengan cepat pergantian tangan dan seekor naga ungu keluar dari tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi naga ungu raksasa. Naga itu meraung dan mengeluarkan gelombang suara raksasa. Ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah drastis. Dia sekarang yakin bahwa Wang Lin memang berada di tahap pertengahan Naschen Soul. Sebaliknya, tidak mungkin Wang Lin mengeluarkan aura yang begitu kuat. Tubuh naga itu bergerak dan melesat ke arah Teng Huayuan seperti kilat. Naga itu menunjukkan giginya dan bau darah di mulutnya menghancurkan Teng Huayuan. Teng Huayuan dengan cepat mundur sambil menggigit ujung lidahnya dan lendir darah. Darah tersebut berubah menjadi beberapa nyamuk besar yang menyerang ke depan untuk mencoba menghentikan naga raksasa itu. Setelah itu, Teng Huayuan dengan cepat menggenggam tas pegangannya dan mengeluarkan bendera sepanjang 7 kaki. Saat bendera muncul, angin dingin mulai mengibarkan. Ribuan wajah muncul di bendera. Ekspresi mereka dipenuhi rasa sakit saat mereka berteriak seperti orang gila. Tangan kanan Teng Huayuan mengibarkan bendera dan wajah-wajah di dalamnya terlempar keluar. Satu demi satu, kepala tanpa tubuh itu terisi ke arah naga raksasa itu, mata mereka memenuhi permohonan kematian. Lin Yi mengusap dagunya saat dia melihat bendera itu dan mengendurkannya. Bendera jiwa ini tidak cukup. Dengan hanya 30.000 jiwa, itu bahkan belum mencapai penyelesaian tingkat pertama. Punan Zi mendengarkan dan mengangguk. Apa yang disampaikan Tuan Utusan itu benar. Dulu ketika saya berada di medan pertempuran asing, saya melihat bendera jiwa Deng Jiwa. Kekuatannya memang menakutkan. Lin Yi menghela nafas lega. Itu hanya bendera jiwa yang sebagian lengkap dari negara budidaya peringkat 4. Sekte pemurnian jiwa di negara peringkat 5 Pilu memiliki bendera jiwa sebagai harta sekte mereka. Dikatakan jumlah jiwa di dalam bendera itu melebihi 1 miliar dan dikumpulkan sepanjang ribuan tahun sejarah sekte tersebut. Teng Huayuan mengibarkan bendera jiwa dan 30.000 jiwa terbang menuju naga raksasa itu. Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa itu melingkupi naga itu dan memasukinya, tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Jiwa-jiwa itu tidak menemui perlawanan apapun saat mereka pergi ke dalam naga. Tampaknya olah naga itu tidak ada. Jiwa masuk melalui satu sisi dan keluar melalui sisi lainnya. 30.000 jiwa keluar masuk naga seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta. Teng Huayuan terkejut ketika naga itu melewati jiwa-jiwa dan memasukkan ke dalam suasana. Hati. Ekspresi Teng Huayuan menjadi sangat tidak tenang, namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mundur. Dia melemparkan beberapa harta sihir pertahanan untuk menghentikan naga itu, tetapi tidak peduli apa yang dilakukan harta sihir itu, mereka tidak dapat menghentikan naga itu. Naga itu melewati mereka seolah-olah mereka tidak ada di sana, mengaum, dan menelan Teng Huayuan. Ekspresi Lin Yi aneh. Dia melihat ke arah raksasa yang sedang menikmati pertunjukan,
dan menemukan bahwa ekspresi raksasa itu juga aneh. Keduanya saling memandang dan kemudian raksasa itu tertawa dan memandang naga itu dengan ekspresi main-main. Teng Huaiyuan hanya merasakan angin sepoi-sepoi saat naga itu menyegarkannya. Naga itu terlihat sangat ganas, namun saat ia menyentuhnya, naga itu menghilang tanpa jejak. Sudah lama sekali Teng Huaiyuan tidak merasakan keringat dingin, namun saat itu punggungnya dipenuhi keringat. Ilusi, wajah Teng Huaiyuan berubah dari hijau menjadi merah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan dan mengumpat dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia mengutuk sejak mencapai tahap formasi inti beberapa ratus tahun yang lalu. Dia ketakutan setengah mati oleh ilusi di depan semua kekuatan Zhao. Kemarahan Teng Huaiyuan tiba-tiba mencapai batasnya. Dia dengan muram mencengkeram tas pegangannya untuk mengeluarkan bendera hitam dan membunuh anggota keluarga Wang Lin satu persatu tepat di depannya, tetapi pada saat itu, titik cahaya muncul di udara. Cahaya berkumpul dan pemuda itu muncul kembali. Tanpa kata pun, dia mengayunkan tangannya dan kilatan cahaya cian yang memenuhi rasa dingin melesat ke arah Teng Huaiyuan. Teng Huaiyuan mencibir. Bukan saja dia tidak mundur, dia malah maju. Dia mengulurkan tangannya dan dengan sinis berkata, yang pertama adalah ilusi, tetapi yang kedua mungkin bukan. Apakah hanya ini trik kecil yang kamu punya, Wang Lin? Dengan itu, tangannya meraih pedang terbang itu. Ada kilatan lampu hijau dan pedang terbang itu menghilang. Itu muncul kembali di belakang Teng Huaiyuan dan tanpa ampun menyerang punggungnya. Terdengar bunyi penyok saat pedang menusuk sepotong logam. Pedang itu memantul kembali sangat jauh. Dari sobekan pakaian Teng Huaiyuan, terlihat sepiring baju besi emas. Cahaya dingin melintas di mata Teng Huaiyuan saat dia bergerak maju dengan ekspresi gelap. Dia muncul di hadapan pemuda itu dan meraih ke depan dengan garis-garis hitam yang memanjang dari kuku ukurannya. Di saat yang sama, dia mencampurkan tangan kirinya dan 8 pilar darah muncul. Kedelapan pilar tersebut disatukan membentuk sangkar. Pada saat yang sama, pemuda di udara tidak hanya tidak panik, tetapi juga mengungkapkan ekspresi mengejek. Saat tangan Teng Huaiyuan mendekat ke arahnya, tubuh pemuda itu berubah menjadi titik cahaya dan perlahan menghilang. 2 butir cahaya cian, satu besar dan satu kecil, muncul di tempat pemuda itu berada. Kedua butiran cian dengan cepat memanggil satu sama lain. Ekspresi Teng Huaiyuan tiba-tiba berubah. Pada saat itu juga, gelombang cahaya cian menyebar dan langsung menutupi segala sesuatu dalam radius 1 km. Segala sesuatu dalam jarak 1 km menjadi lautan es. Lin Yi membuka matanya dan berpikir, menarik, si kecil ini menarik. Dia tidak hanya memiliki manik 1000 ilusi dari kota ilusi, dia juga memiliki es biru dari sekte dunia bawah. Pedang terbangnya juga tidak normal. Meski palsu, namun tetap kuat. Raksasa di langit juga terkejut ketika dia melihat ke arah formasi di lembah Jueming dan tersenyum aneh. Di langit, lapisan film dalam lingkaran yang dibentuk oleh 2 naga hitam hampir meleleh seluruhnya. Itu akan segera dibuka. 8 pilar darah di sekitar Teng Huaiyuan mengeluarkan suara pecah saat mereka langsung membeku dan kehilangan efeknya di penjara. Di saat yang sama, gelombang es biru dengan cepat naik ke kaki Teng Huaiyuan. Dia merasakan gelombang dingin memasuki tubuh ini, menyebabkannya menjadi kaku. Namun dia tidak panik. Tingkat dingin ini tidak akan banyak mempengaruhi dirinya. Dia mengayuh energi spiritual ke seluruh tubuhnya dan pulih. Pada saat yang sama, Wang Lin, yang berada di pintu masuk lembah Jueming, tiba-tiba menggunakan salah satu dari 2 transmisinya yang tersisa. Dia muncul tepat saat cahaya biru menyebar. Dengan ketahanan tubuhnya terhadap dingin, dia tidak mempengaruhi dan diam-diam muncul di belakang Teng Huaiyuan. Dia tahu bahwa dengan kekuatan, dia tidak memiliki peluang untuk melawan seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Teng Huaiyuan hanya perlu mengangkat tangannya untuk membunuh berkali-kali, jadi Wang Lin bahkan tidak berpikir untuk membalas dendam. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh, dia menekannya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tas pegangan Teng Huaiyuan. Teng Huayan memperhatikan Wang Lin ketika dia muncul di belakangnya. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa itu adalah Wang Lin. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, tapi tubuhnya masih belum pulih dari kekakuannya, jadi gerakannya lambat dan kemunculan Wang Lin tiba-tiba. Pada saat dia melihat Wang Lin sudah berada di tasnya. Teng Huaiyuan mengungkapkan ekspresi mengerikan dan berteriak, meledak.
Kekuatan destruktif tiba-tiba keluar dari tas pegangan ketika tangan Wang Lin menyentuhnya. Kekuatan itu memasuki tubuhnya dan mengalir melalui lengan. Perkenalan dimulai dari ujung runcing dan menyebar dengan cepat. Wang Lin mengatupkan giginya. Pedang itu terbang muncul, memotong tangannya, dan dia menggunakan kekuatan ledakan untuk mendorong dirinya mundur. Pada saat yang sama, tangan kirinya bergerak dan menggenggam tas pegangan dengan teknik tarikannya sambil dengan cepat melarikan diri. Ketika Teng Huayuan mendapatkan kembali mobilitasnya, dia mengambil satu langkah ke depan. Dia langsung keluar dari area cahaya Qian dan mengejar Wang Lin. Dia menyusul dalam sekejap mata, mengulurkan tangan, dan berteriak, "Wang Lin, apakah pesannya hanya karena kamu memegang tugasku, kamu akan dapat membukanya? Karena kamu membunuh cicitku, aku akan mengirimkan jiwamu menjadi bendera jiwa dan membiarkanmu menderita mencerminkan yang lebih buruk dari kematian." Tangan kanan Wang Lin telah hancur total. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk membekukan lengannya guna menghentikan pendarahan. Dia tidak berani menyentuh tas pegangan Teng Huayuan. Dia memegangnya dengan teknik gaya tarik-menariknya. Teng Huayuan merasa sangat kesal karena harus menyesal dengan junior yayasan pendirian sebelum semua orang sudah merupakan hal yang sangat mengarahkan. Jika dia langsung menangkap atau membunuh Wang Lin, itu tidak akan terlalu buruk, tapi dia tertipu ke dalam keadaan yang disewa oleh ilusi dan kemudian es biru itu menahan tubuhnya untuk sementara waktu. Selain itu, meski hanya dalam waktu singkat, Wang Lin berhasil mencuri tas pegangannya. Rasa terhinanya tidak berkurang dibandingkan jika wajahnya ditampar, dan ini bukan hanya satu pencerahan, ini seperti ditampar berulang kali. Yang paling membuat kesal adalah Wang Lin jelas tidak akan mampu bertahan dari satu serangan, tapi tahu cara berteleportasi. Hal ini sangat mengejutkan Teng Huayuan karena berteleportasi adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para penggalain semua ini. Yang paling mengejutkan Teng Huayuan adalah tekad dan ketegasan Wang Lin untuk memotong tangan kanannya sendiri untuk menghentikan penyebaran ledakan. Pada titik ini, Teng Huayuan tidak bisa tidak memuji Wang Lin, tapi pujian itu dengan cepat tenggelam oleh kebencian. Semakin tegas Wang Lin, semakin Teng Huayuan ingin membunuhnya. "Wang Lin, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun karena membunuh cicitku, tapi kamu bisa yakin. Setelah aku membunuhmu, aku akan melenyapkan orang tua Jimo, yang mengirim Teng Li mengejarmu, dan murid-muridnya untuk menemanimu di neraka." Teng Huayuan mencibir dalam hatinya dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba angin dingin mulai bertiup. 30.000 jiwa keluar dan menyerang Wang Lin. Untuk mencegah Wang Lin menggunakan teleportasi lagi, Teng Huayuan memukul dadanya sendiri dan Nas Chen Sol-nya muncul di atas kepalanya. Dengan suara gemuruh, Nas Chen Sol miliknya menyusut drastis. Bola darah keluar dari mulut jiwa yang baru lahir. Saat bola darah muncul, ia mulai mengembang hingga menyelimuti area tersebut. Karena efek kutukan, saat darah mengelilingi area tersebut, Wang Lin menemukan bahwa tubuhnya segera tidak bisa bergerak. Dia hendak berteleportasi sampai dia melihat lurus ke depan dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar. Dia menatap jiwa-jiwa yang datang padanya dan menangis dua aliran darah. Jiwa yang dia lihat memiliki ekspresi penuh rasa sakit dan salah satunya adalah ayahnya. Teng Huayuan memperhatikan ekspresi Wang Lin. Dia tiba-tiba memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia tertawa terbahak-bahak. "Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menaruh jiwa seluruh keluargamu hanya dalam satu bendera jiwa? Wang Lin, kamu terlalu naif." Dengan itu, dia menunjuk dengan tangannya dan 30.000 jiwa itu berhenti. Kemudian, jiwa ayah Wang Lin terpisah dari kelompok dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mengertakkan giginya saat aliran darah keluar dari mulutnya. Dia menyaksikan jiwa ayahnya memasuki tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia mulai tertawa sedih. Tawanya menjadi semakin keras saat dia mengeluarkan beberapa suap darah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, "Jadi ini adalah dunia kultivasi. Bagus, bagus." Dia membanting dahinya dan mengeluarkan seteguk energi spiritual Yin. Dia dengan hati-hati membungkusnya di sekitar jiwa ayahnya agar tidak membekukannya. Teng Huayuan memperhatikan Wang Lin dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi tak lama kemudian, dia merasa agak lucu kalau dia takut pada seorang penggarap yayasan. Namun, dia tidak bisa menghentikan rasa dingin di hatinya yang semakin meningkat.
Dia melambaikan tangannya lagi dan jiwa lain keluar dari kelompok 30.000 jiwa. Kali ini, Ibu Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar saat dia melepaskan tas pegangan yang dipegangnya dengan teknik gaya tarik-menariknya. Tas itu sekarang tidak berguna baginya. Kenangan masa kecilnya, sebelum dia memasuki sekte Hang Yue, membanjiri pikirannya. Wang Lin, lihat betapa berbelas kasihnya aku, membiarkanmu bersatu kembali dengan orang tuamu. Saat Teng Huayuan berbicara, dia menunjuk dengan jarinya dan jiwa Ibu Wang Lin memasuki tubuh Wang Lin. Rasa sakit di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang ia rasakan di hatinya. Wang Lin bisa merasakan jantungnya berdarah. Dia dengan dingin menatap Teng Huayuan saat dia sekali lagi menggunakan energi spiritual Yin untuk membekukan dan melestarikan jiwa ibunya. Teng Huayuan tersenyum menakutkan dan berkata, "Oke, biarkan permainannya berakhir. Saya tahu Anda ingin menggunakan terowongan menuju medan pertempuran asing untuk melarikan diri. Anda bisa menyerah pada gagasan itu." Dengan itu, dia mengulurkan tangan dan tas pegangan Wang Lin terbang ke tangan Teng Huayuan. Dia menghancurkan tas berisi, menghancurkan semua yang ada di dalamnya bersama dengan tokennya. Pada saat yang sama, 30.000 jiwa menyerbu Wang Lin dan mulai melahap daging dan energi spiritualnya. Wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kulitnya. Bahkan ada yang menyerang jiwa orang tua Wang Lin, yang dikelilingi oleh es Wang Lin, tapi Wang Lin menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka. Tak lama setelah itu, tangan kiri Wang Lin dimakan dengan kecepatan yang terlihat di hadapannya. Setelah itu kedua kakinya. Sepanjang waktu ini, Wang Lin tidak mengeluarkan suara saat dia menatap Teng Huayuan dengan dingin. Hal ini menyebabkan rasa dingin di hati Teng Huayuan menjadi semakin kuat. Raksasa di langit menatap Wang Lin dan dengan penuh semangat berpikir, aura permusuhan. Ini adalah aura permusuhan. Saat 30.000 jiwa mengamuk di dalam dirinya, tubuhnya perlahan menghilang. Teng Huayuan mengungkapkan ekspresi serius saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Lier, kakek buyutmu membalas dendam padamu. Perhatikan, ini belum berakhir. Setelah tubuhnya hancur, aku akan mengambil jiwanya." Wang Lin tertawa sedih. Dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Dia mengambil kesempatan itu selagi dia masih bisa bernapas untuk menggunakan teknik tarikannya untuk membungkus es yang berisi jiwa orang tuanya dan memindahkannya ke dadanya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Sekalipun dia mati, dia ingin mati bersama orang tuanya. Dia tidak menyesal keluar dari lembah Jueming. Dia tahu bahwa jika dia bersembunyi, dia hanya bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi bahkan jika ada secercah harapan pun, dia tidak akan menyerah. Keluarnya dia memberinya secercah harapan untuk mencuri kembali jiwa orang tuanya. Jika dia tetap tinggal di dalam, dia tidak akan memiliki sepotong kecil pun. Tubuhnya dikurung di dalam penjara darah ini. Dia sudah mencoba untuk berteleportasi, tetapi ternyata dia tidak mampu melakukannya. Saat ini, hanya ada kebencian di hati Wang Lin. Ayah, ibu, Taizu tidak berbakti. Jika ada kehidupan lain setelah ini, kuharap aku bukan anakmu karena aku tidak layak. Tanpa aku, kalian tidak akan menderita. Wang Lin menangis darah sambil menutup matanya. Saat itu, sebuah suara kuno datang dari dada Wang Lin. Tak lama setelah itu, tubuh Wang Lin meledak. 30.000 jiwa keluar dari tubuh Wang Lin dengan panik saat seberkas cahaya menyambar jiwa orang tua Wang Lin, menerobos penjara darah, dan memasuki medan pertempuran asing. Film yang meleleh lebih dari 80 hingga 90% tiba-tiba runtuh karena pengaruh sinar cahaya. Ekspresi raksasa dan Lin Yi tiba-tiba berubah ketika mereka melihat sinar cahaya itu. Lin Yi berteriak, "Ini!" Saat dia memulai, dia segera menutup mulutnya dan melompat menuju medan pertempuran asing. Namun, saat dia menyentuh lingkaran yang dibentuk oleh dua naga hitam, dia terpental kembali. Raksasa itu menampilkan ekspresi keserakahan dan tertawa. "Bagus. Penghargaan untuk ini akan menjadi milikku. Panen hari ini cukup bagus. Pertama, aku melihat aura permusuhan dan kemudian aku melihat manik-manik. Lin Yi, jika kamu bertarung berani denganku, aku akan membunuhmu." Dengan itu, raksasa itu keluar dari sana awan, tinggi tubuhnya lebih dari 100 kaki, itu mengeluarkan aura yang menekan orang. Suara retakan yang datang dari tubuhnya saat ia menyusut menjadi seukuran orang normal. Ada bekas palu di keningnya. Lin Yi berteriak,
Cih, apa maksudmu? Raksasa itu menatap Lin Yi dan berjalan ke dalam lingkaran. Setelah masuk, dia memutar tangannya dan lingkaran itu berubah menjadi dua naga. Portal itu menghilang tanpa jejak. Langit segera menyala kembali dan awan menghilang. Ekspresi Lin Yi sangat jelek saat dia dengan tatapan dingin Teng Huayuan yang masih tercengang. Dia tertawa dingin dan kemudian menghilang ke pemandangan kota. Setiap di luar lembah Jueming teringat akan pemuda yang berani bertarung dengan Nas Chen Sol. Penggarap yayasan pendirian bernama Wang Lin terukir di hati setiap orang. Hak Zhao untuk memasuki medan pertempuran asing dihilangkan dengan kejam. Tidak masalah jika masih ada token yang tersisa karena utusan tuan yang datang untuk membuka terowongan sudah pergi untuk mengejar sesuatu. Kenapa dia masih ingat hal terkecil ini? Lin Yi dipenuhi amarah saat dia melihat barang yang dicari diambil di depan matanya. Perasaan ini membuatnya ingin batuk darah. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana manik itu selalu ada di Zhao dan bagaimana dia menjadi pengawas Zhao. Jika ini terungkap, itu akan sangat mengejutkan. Wajah Teng Huayuan mengeluh karena dia tidak tahu apakah Wang Lin sudah meninggal atau belum. Dia percaya Wang Lin sudah mati, tapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan teror di hatinya. Orang-orang di luar lembah Jueming angsuran pergi dan kisah Wang Lin menyebar bersama mereka. Akhirnya, setiap perselisihan di Zhao tentang mengetahui Wang Lin. Punanzi membawa murid-muridnya kembali ke Sekte Suandao. Ada seorang murid perempuan di belakangnya. Itu adalah Liu Mei. Dia memperhatikan semuanya dan merasakan kepahitan di hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia memiliki sedikit rasa sayang pada Wang Lin. Sepotong kasih sayang ini tidak hanya tidak hilang seiring berjalannya waktu, tetapi akan muncul kembali di jantung di tengah malam. Wang Zuo dan Wang Hao juga mengetahui apa yang terjadi di luar lembah Jueming. Kebencian yang mereka miliki terhadap Wang Lin atas kehancuran yang dibawanya perlahan-lahan menghilang. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak punya nyali untuk melawan para penggarap Nas Chen Sol. Namun bukan berarti keduanya menyerah untuk membalas dendam. Wang Zuo dan Wang Hao bersiap membunuh Teng Huayuan. Itu adalah tujuan seumur hidup mereka. Setelah Punanzi kembali, dia mengetahui tragedi keluarga Wang. Atas permohonan Liu Mei, dia menerima Wang Hao sebagai murid. Liu Mei tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk membantu Wang Lin, bahkan jika dia tidak akan pernah mengetahuinya. Teng Huayuan kembali ke kota keluarga Teng dengan perasaan teror dan melakukan budidaya pintu tertutup. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan keluar sampai dia mencapai tahap akhir dari Nas Chen Sol. Seluruh negeri Zhao tiba-tiba tampak tenang. Medan pertempuran asing dipenuhi dengan celah di ruang angkasa dan angin baja. Saat ini, ada ribuan orang dari puluhan negara budidaya peringkat 3 di sini untuk membersihkan medan pertempuran. Kultivator tingkat tertinggi di sini berada pada tahap akhir pendirian yayasan. Dengan tingkat obeng ini, mereka hampir tidak bisa mengambil langkah tanpa berada dalam bahaya, jadi bagaimana mereka bisa menyelesaikan tugas membersihkan medan pertempuran? Faktanya, ketika mereka memasuki medan pertempuran asing, utusan utama yang membuka terowongan memberi mereka masing-masing sepotong batu giok. Giok ini melindungi mereka dari angin baja dan akan memindahkan mereka kembali ke negaranya sendiri setelah 50 tahun. Namun melawan keretakan ruang misterius yang bisa muncul di mana saja, batu giok ini tidak berdaya. Medan pertempuran asing masih sangat berbahaya bagi para penggarap yayasan pendirian ini. Namun jika mereka berhati-hati dan beruntung, mereka masih bisa bertahan hidup. Secara umum, tingkat kelangsungan hidup di medan pertempuran asing adalah 30%. Meski tidak tinggi, mengingat semua material dan harta sihir yang bisa mereka temukan saat membersihkan, itu tidak terlalu buruk. Bagaimanapun juga, prognosisnya adalah hal yang melawan surga, sehingga semakin tinggi risikonya, semakin baik pula ketidakseimbangannya. Dan siapapun yang kembali dengan selamat dari medan pertempuran asing akan memiliki status lebih tinggi dalam sekte tersebut. Tingkat budidaya mereka juga akan lebih tinggi karena budidaya di medan pertempuran asing jauh lebih cepat daripada di sekte mereka. Bagaimanapun, medan pertempuran asing memiliki energi spiritual yang sangat padat. Itu dan bahaya yang terus-menerus selama bertahun-tahun memaksa tingkat budidaya mereka meningkat dengan cepat. Pada dasarnya setiap pembersihan selesai akan ada orang yang berhasil membentuk intinya. Inilah sebabnya mengapa banyak penggarap yayasan pendirian mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini.
Pada saat ini, di medan pertempuran asing, di sudut timur laut ke-67, ada seorang pemuda berpakaian putih sedang menggali tubuh dengan pisau. Jika dilihat lebih dekat, orang ini sedang memotong celah pelindung tubuh di tubuhnya. Dia jelas ingin mendapatkan pelindung tubuh. Pelindung tubuhnya sudah rusak parah dan dipenuhi bekas luka bakar, bagian dada dari armor tersebut telah hancur total, menampilkan luka sebesar kepalan tangan. Selain itu, pada tubuh raksasa tersebut terdapat gambar palu yang sangat samar. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan melihatnya sama sekali. Nama pemuda ini adalah Mai Liang. Dia adalah seorang penggarap kuil Dewa Perang di negara Houfen. Dia sudah berada di medan pertempuran asing selama lebih dari 30 tahun, jadi dia sangat berpengalaman. Perlu ada sedikit penjelasan di sini. Di medan perang asing, seseorang tidak akan menua, namun ketika mereka pergi, mereka akan dengan cepat menua seiring bertambahnya usia mereka di dalam. Saat dia sedang menggali, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera berbaring. Pada saat itu, seberkas cahaya hitam lewat dan melewatinya. Pemuda itu tercengang. Dia mengira dia telah melihat manik dalam sinar cahaya hitam, jadi dia menyerah pada armornya dan mengejar cahaya itu. Dia telah berada di sini selama 30 tahun, tapi selain teman-temannya, dia belum pernah melihat orang lain yang masih hidup, namun, dia telah melihat beberapa harta ajaib yang bisa terbang sendiri. Meskipun belum ada yang berhasil menyelesaikannya, Mai Liang telah mendengar tentangnya. Harta ajaib dengan kesadarannya sendiri ini sangat kuat. Mai Liang menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengejar manik itu. Semakin dia dikejar, dia semakin bersemangat, terutama karena daerah ini agak terpencil. Dalam setahun terakhir dia berada di sini, dia belum pernah bertemu dengan rekan lainnya. Memikirkan hal itu, jantungnya mulai berdetak lebih kencang dan diam-diam dia berpikir, keberuntunganku akhirnya tiba. Jika aku bisa mendapatkan harta itu dan kembali ke sekte, maka saudara magang junior akan mengagumiku. Lalu, saya akan memberikan harta ini kepada kepala sekte dan meminta dia menjadikan adik magang junior membentuk pasangan budidaya dengan saya. Bukankah itu luar biasa? Mai Liang menggunakan setiap kekuatannya untuk mengejar manik itu dengan fantasi itu di ingatannya. Tapi manik itu terlalu jauh. Mai Liang belum mengejar terlalu jauh sebelum jaraknya semakin lebar. Mai Liang mengatupkan giginya dan mengeluarkan barang dari tasnya. Barang ini adalah pesawat ulang-alik. Warnanya merah dan mengeluarkan serpihan panas. Ini adalah panen terbesar yang dia dapatkan saat membersihkan medan pertempuran asing. Biasanya dia tidak berani mengeluarkannya karena takut dicuri. Namun, saat ini, harta karun itu akan segera hilang. Dia tidak mau merahasiakannya, jadi dia mengeluarkan pesawat ulang-alik dan melemparkannya ke depan. Pesawat ulang-alik itu langsung tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran normalnya dan dengan dengungan, melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mai Liang menempel pada pesawat ulang-alik sejak ia tumbuh. Dia hanya bisa merasakan angin menerpa tubuhnya seperti pukulan. Butuh waktu lama sebelum dia akhirnya bisa membuka matanya dan melihat bahwa dia telah menutup jarak yang cukup jauh antara dia dan manik itu. Dipenuhi dengan kegembiraan, Mai Liang berpegangan pada pesawat ulang-alik dan mengejar manik-manik itu. Waktu berlalu dengan cepat. Meskipun Mai Liang tidak lagi tertinggal oleh manik-manik itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyalip atau mengejar manik-manik itu. Dia hanya bisa menjaga jarak antara dia dan manik itu. Baru 3 hari kemudian Mai Liang menyadari bahwa dia telah memasuki bagian asing dari medan pertempuran asing. Dia menjadi gugup. Harus dikatakan bahwa selain angin baja dan keretakan ruang, hal yang paling berbahaya di medan pertempuran asing adalah tempat asing. Tempat asing mempunyai banyak bahaya. Keretakan ruang dalam jumlah besar bisa tiba-tiba muncul dan melahap segalanya. Mai Liang telah mendengar dari tetua bahwa medan pertempuran asing terlalu besar dan mereka hanya membersihkan sebagian kecil saja. Dan di bagian kecil ipat tempat yang banyak terdapat celah spasial. Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba menyadari bahwa barisan garis-garis putih yang sangat pekat muncul di hadapannya. Melihat garis-garis itu, ekspresi Mai Liang berubah saat dia memaksa pesawat ulang-alik itu berhenti dan segera mundur. Dia terlalu familiar dengan garis-garis putih ini. Ketika celah spasial muncul, pertama kali muncul sebagai garis putih.
Segera, garis-garis putih akan menyatu menjadi celah ruang besar yang akan melahap segalanya. Wajah Mei Liang pucat saat dia melihat sekeliling. Setelah menyadari bahwa hanya ada celah ruang di depannya, dia sedikit santai. Dia tersenyum masam dan berkata, lupakan. Tidak ada gunanya mati demi harta yang aku bahkan tidak tahu efeknya. Saya belum bisa melakukan kultivasi berpasangan dengan adik magang junior. Saya tidak ingin mati sia-sia di sini. Tepat pada saat itu, garis putih kecil muncul di hadapan sinar cahaya hitam. Tanpa ragu-ragu, sinar cahaya hitam masuk ke celah ruang. Mei Liang menghela nafas dan mengutuk. Keretakan spasial, kamu menelan harta karun lainnya. Dalam 30 tahun saya berada di sini, Anda telah menelan begitu banyak. Kalau bukan 10.000, sudah 8.000. Mengapa kamu tidak bisa meninggalkan satu untukku? Dia baru saja selesai mengumpat ketika dia merasakan hawa dingin ketika seseorang menepuk bahunya. Dia langsung dipenuhi keringat dingin saat dia perlahan berbalik untuk melihat seorang pria parubaya. Ekspresi pria parubaya itu sangat jelek ketika dia bertanya pada Mei Liang, anak kecil, apakah kamu melihat cahaya hitam itu? Mei Liang dapat langsung melihat pola palu di dahi pria parubaya itu. Ia menarik napas dalam-dalam karena sudah berkali-kali melihat pola ini selama 30 tahun berada di sini. Dia baru saja melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia mendengar dari beberapa tetua bahwa pola ini adalah simbol klan iblis raksasa dari negara budidaya peringkat 5. Anggota klan iblis raksasa dilahirkan dengan energi spiritual, sehingga mereka memiliki tubuh terbaik untuk berkultivasi. Mereka juga satu-satunya negara budidaya peringkat 5 yang hanya berisi satu sekte di seluruh negeri. Orang-orang dari klan iblis raksasa hanya dapat dengan bebas mengubah tubuh mereka setelah mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Karena orang ini tampak seperti orang normal, dia pasti ahli transformasi jiwa dari sekte setan raksasa. Tenggorokan Mei Liang terasa kering. Dia terlalu takut untuk berbohong, jadi dia segera berkata, Senior, saya melihat sinar cahaya hitam itu. Ia pergi ke sana dan ditelan oleh celah spasial. Pria parubaya adalah orang yang mengejar Wang Lin dari Zhao. Dia mengejarnya secepat mungkin, tapi semakin dia mengejar, dia menjadi semakin terkejut. Kecepatan manik itu sama dengan kecepatannya. Ia bahkan mampu menghindari semua intersepsinya. Tidak hanya itu, kecepatan manik tersebut berangsur-angsur menjadi lebih cepat hingga mampu menghilangkannya. Selain itu semua, masih terdapat keretakan spasial. Meskipun dia tidak takut dengan keretakan ruang, akan sangat menjengkelkan jika dia terjebak di dalamnya. Dengan budidaya transformasi jiwa tahap awal, dia hanya bisa mencegah dirinya tersedot ke dalam. Dia tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Dengan terhalangnya celah ruang, kecepatannya menjadi lebih lambat. Bahkan dengan teleportasi, dia hanya bisa mencegah dirinya tertinggal. Di tengah jalan, dia menemukan Mei Liang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Mei Liang dapat melakukan perjalanan lebih cepat darinya berkat pesawat ulang-alik itu. Setelah mendengar cerita Mei Liang, wajahnya cemberut dan dia sangat marah. Meskipun medan pertempuran asing sangat besar, namun masih memiliki perbatasan, namun tidak ada perbatasan di dalam celah ruang. Bahkan jika dia kembali ke rumah untuk mendapatkan kultivator transformasi jiwa tahap akhir untuk membantunya, itu masih seperti mencari jarum di lautan. Tidak banyak harapan. Memikirkan hal itu, dia menatap Mei Liang. Dia mengulurkan tangan, mengambil pesawat ulang-alik dari Mei Liang, dan berteriak, benda ini sekarang milikku. Dengan itu, dia bergerak dan terbang kembali ke tempat asalnya tanpa melihat ke arah Mei Liang. Setelah orang itu pergi, Mei Liang menyeka keringat di dahinya, menghela napas, dan segera meninggalkan tempat itu. Mei Liang tidak tahu bahwa orang itu sangat terkenal di negara budidaya peringkat 5. Namun, dia terkenal karena dia selalu harus mengambil sesuatu atau sebaliknya akan sia-sia, seperti saat dia mengambil menara cahaya Lin Yi. Perpecahan spasial di medan pertempuran asing terjadi karena banyaknya pertempuran yang terjadi di sini. Jika bukan karena komersialisasi datang dan menstabilkan tempat ini, itu pasti sudah runtuh. Apa yang ada di sisi lain celah ruang adalah lautan bintang. Tempat itu dipenuhi energi dan makhluk aneh. Ini tidak seperti tidak ada orang yang memasuki celah itu keluar. Namun, para penggarap transformasi jiwa tahap akhir itu berteleportasi segera setelah mereka masuk, sebelum kekuatan isap mencapai kekuatan maksimalnya.
Hal yang paling menakutkan tentang celah spasial di medan pertempuran asing adalah kekuatan isapnya. Bahkan para penggarap transformasi jiwa mengalami kesulitan dengan itu. Hisapannya sangat kuat bahkan bisa menyedot energi spiritual, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Itu hanya salah satu alasan mengapa mereka berbahaya. Alasan lainnya adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui secara pasti di mana letak keretakan ruang tersebut terhubung. Mereka hanya mendengar dari beberapa penggarap yang sangat kuat bahwa ruangan itu gelap gulata dan perasaan ilahi Anda terperangkap di dalam tubuh Anda begitu Anda sampai di sana. Sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di celah ruang dan melayang di dalamnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat api jiwa bersinar samar. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, titik cahaya itu terus melayang di angkasa. Api jiwa itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Waktu berlalu dan cahayanya masih sangat redup. Hanya sedikit bara api yang tersisa dari api jiwa. Suatu hari, bayangan raksasa tiba-tiba melayang menuju cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, bayangan itu adalah mayat besar. Tubuh ini tampak sama dengan tubuh anggota klan iblis raksasa. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat ke dahi tubuh itu, yang ada bukanlah palu, melainkan kapak. Kapal hitam. Jika ada anggota klan iblis raksasa yang ada di sini, mereka akan langsung mengenalinya sebagai tanda suku leluhur mereka. Saat tubuh menyentuh cahaya, kepulan asap keluar dari tubuh. Asap itu mengambil sosok seseorang dan menampilkan ekspresi serakah saat ia melompat ke arah cahaya. Ini adalah tipe makhluk spesial yang hidup di medan pertempuran asing. Ia menikmati segalanya, apakah itu tubuh, harta sihir, atau jiwa. Ia melompat ke arah tubuh itu, tetapi ia menjerit dan mencoba melarikan diri. Namun, cahaya itu langsung menyerap makhluk itu, hanya menyisakan tubuhnya. Setelah makhluk menyerapnya, cahayanya menjadi lebih terang dan api jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat. Saat itu, Wang Lin terbangun. Lebih tepatnya, terbangun. Ketika dia bangun, dia tidak memiliki kesadaran apapun karena dia hanyalah bola api jiwa. Perasaan yang sangat dingin datang dari dalam jiwa. Ada api yang sangat besar di samping jiwa. Meski api ini mengeluarkan aura jahat, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk melompat ke arahnya. Cahaya itu tiba-tiba masuk ke kepala raksasa itu dan perlahan-lahan menetap di dalam. Jiwa Wang Lin dapat dianggap diganggu oleh api iblis saat rasa dinginnya hilang dan ketakutan perlahan-lahan menjadi tenang. Waktu perlahan berlalu lagi. Jangka waktu ini bahkan lebih lama dari sebelumnya. Selama jangka waktu yang lama ini, tubuh Wang Lin perlahan melayang di medan pertempuran asing. Tidak pasti apakah itu karena tubuh itu berisi jiwa Wang Lin, tetapi lebih banyak makhluk yang mencoba menyalahkan Wang Lin. Namun, mereka semua malah dilahap olehnya. Perasaan ilahinya semakin besar dan api jiwa semakin kuat. Semakin kuat dia, semakin banyak makhluk yang muncul seperti orang gila, ingin memagarinya bahwa tubuhnya seperti suara raksasa di dunia gelap ini. Wang Lin tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sejak dia terbangun, dia merasa lapar dan memelihara beberapa makhluk itu. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia menyalakannya, dia bisa merasakan pikirannya menjadi lebih jernih. Akhirnya, suatu hari, Wang Lin teringat saat kelahirannya, 16 tahun bersama orang tuanya, hari-hari di Sekte Hang Yue, dan dia akhirnya teringat Teng Huayuan. Gelombang kesedihan datang dari kedamaian saat menyadari apa yang telah terjadi. Pada saat terakhir, si Tunan mengecewakan dirinya untuk menyelamatkannya dan membawanya ke medan pertempuran asing. Saat ia memasuki celah ruang, manik penentang surga mengalami perubahan. Lebih tepatnya, itu menghilang tanpa jejak. Tapi Wang Lin bisa dengan jelas merasakan bahwa manik yang menghalangi surga belum menghilang. Secara misterius itu menyatu ke dalam jiwa Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa manik-manik yang menentang surga telah melebur dan menyatu dengan jiwa Wang Lin. Karena itulah dia mampu melestarikan semua makhluk misterius dan kuat itu. Si Tunan tidak mati, tetapi tertidur secara permanen. Hal terakhir yang dia lakukan sebelum tertidur adalah membungkus jiwa orang tua Wang Lin dengan nas Chen Soul-nya untuk tidur bersamanya. Orang tua Wang Lin tidak kalah, jadi mereka tidak memiliki peluang untuk menghidupkan kembali atau memiliki tubuh. Wang Lin hanya ingin menjaga orang tuanya tetap ada agar mereka tidak menghilang. Setelah dia memulihkan semua ingatannya, dia menyadari bahwa perasaan ilahinya telah menjadi besar.
Tubuh raksasa itu sepertinya tidak mampu menahannya lagi dan mulai rusak. Tak berdaya, Wang Lin meninggalkan tubuh raksasa itu. Rasa dingin kembali muncul lagi. Dia melayang melintasi angkasa, mencari tubuh berikutnya untuk dimiliki. Proses perjalanan melalui intuisi untuk menemukan mayat yang berbeda ini berlangsung lama. Begitu pula makhluk misterius yang terus mendatanginya untuk dimangsa. Jiwa ilahinya lebih kuat. Melahap makhluk kuat ini perlahan diluncurkan menjadi kebiasaan Wang Lin. Dia berhenti menyalakannya saat membela diri, tapi dia aktif mencarinya padahal sebenarnya tidak. Atau bisa dikatakan Wang Lin sudah terlalu lama berada di sini. Cukup lama baginya untuk mengingatnya sendiri berkali-kali. Dia mulai menganalisis semua yang telah dia lakukan. Setelah dia selesai menganalisis semua yang telah dia lakukan, dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan. Saat itulah dia tiba-tiba teringat akan buku formasi yang dia beli. Ia segera mengingat kembali isi buku tersebut dan mulai mempelajarinya. Ketika dia telah sepenuhnya menguasai formasi dasar dalam buku, dia kembali ke keadaan tidak melakukan apapun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Wang Lin telah melihat banyak celah ruang yang mengarah ke pintu keluar, namun perasaan ilahinya telah menjadi terlalu besar untuk dilewati melalui celah ruang kecil ini. Namun dia menyadari bahwa ketika kesadaran ilahinya semakin besar, celah ruang akan retak ketika dia menghantamnya. Namun, setelah satu atau dua tabrakan, keretakan ruang secara otomatis akan hilang. Satu atau dua tabrakan tidak cukup untuk menyebabkan keretakan ruang tersebut runtuh. Itu karena akal sehatnya tidak cukup kuat, jadi Wang Lin mulai menghidupkan makhluk-makhluk itu seperti orang gila. Dia benar-benar menyerah pada gagasan menemukan tubuh untuk dimiliki. Sebaliknya, dia dengan cepat bergerak melewati mabuk. Setiap kali dia menemukan salah satu makhluk misterius itu, dia akan segera memaksa dan melahapnya. Kehidupan ini berlanjut untuk waktu yang lama. Setiap kali dia melihat celah spasial, dia akan membantingnya ke dalamnya. Dia tahu bahwa dia akan mampu menyebabkan keretakan ruang runtuh dalam satu atau dua serangan suatu hari nanti. Namun seiring berjalannya waktu, Wang Lin menemukan bahwa makhluk misterius di kehampaan sepertinya telah menghilang. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menemukan yang lain. Jadi dia meningkatkan cakupan pencarian. Suatu hari, Wang Lin merasakan perasaan ilahi yang ukurannya serupa dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menemukan jiwa dewa sekuat miliknya. Sebuah suara kabur memasuki jiwa Wang Lin. "Kamu lulus uji coba," itu berkata. Wang Lin kaget. Dia dengan cepat menggunakan metode yang sama untuk mengirim pesan. "Bagaimana aku bisa pergi dari sini? Meninggalkan? Mengapa Anda ingin pergi?" Tidak ada cara untuk pergi. Setelah pemilik suara mengirimkan pesan itu, dia perlahan mundur dan menghilang. Wang Lin merenung sedikit. Dia bisa mendengar rasa dingin dalam kata-kata jiwa itu. Dia menyadari bahwa di dalam kehampaan ini, ada jiwa dengan indera ketuhanan yang lebih kuat atau lebih kuat dari miliknya. Mereka masing-masing harus memiliki wilayahnya sendiri. Begitu Wang Lin memasuki wilayah orang lain, itu akan menjadi pertarungan sampai mati dengan mereka. Setelah pertemuan tak terduga ini, Wang Lin pergi ke arah lain dan menemukan bahwa ada 3 jiwa lagi dengan indera ketuhanan yang besar seperti miliknya. Melalui beberapa pertukaran, Wang Lin menemukan bahwa dengan kekuatan saat ini, dia tidak mampu menembus celah ruang dalam 1 atau 2 pukulan. Namun tekad Wang Lin untuk kembali kuat. Dia mendapat ide gila. Dia menyebarkan akal ilahi untuk menutupi seluruh wilayahnya. Semakin luas penyebaran kesadaran ilahinya, semakin kuat gangguan yang ditimbulkannya. Wang Lin dengan hati-hati mengawasi area yang dicakup oleh akal surgawinya. Di sebelah kanannya, celah ruang tiba-tiba muncul. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengirimkan sebagian dari perasaan ilahi ke dalam celah ruang. Saat indera ketuhanan memasuki celah ruang, dia memotong bagian dari indera ketuhanannya. Saat keretakan ruang menghilang, dia kehilangan kontak dengan kesadaran ilahinya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia menunggu keretakan ruang berikutnya muncul. Su Hao adalah murid generasi ke-6 dari Sekte Seni Roh di negara budidaya peringkat 3 Julu. Dia duduk di atas batu raksasa. Dia sedang memilah keuntungannya selama bertahun-tahun ketika giok transmisinya tiba-tiba mulai bergetar. Alis Su Hao berkerut saat dia meletakkan batu giok di dahinya. Sebuah suara yang sangat tergesa-gesa memasuki pikiran. "Cepat,
Pergilah ke 48 derajat barat laut. Sepotong perasaan ilahi tanpa pemilik apapun muncul. Orang yang mengirim pesan tersebut adalah teman baik yang dia temui di medan pertempuran asing bernama Ge Yang. Mereka berdua adalah penggarap yayasan pendirian tahap akhir. Mereka sering bekerja sama untuk membunuh orang demi harta mereka, sehingga hubungan mereka sangat baik. Saat Su Hao mendengar ini, ekspresi langsung berubah. Dia menjadi sangat bersemangat. Divine Sense adalah hal yang paling berharga di medan pertempuran asing, bahkan lebih dari sekedar harta sihir. Hanya para penggarap kuat jiwa baru lahirnya telah lolos dari tubuh mereka, tetapi kemudian mati, yang memiliki peluang kecil untuk meninggalkan sedikit kesadaran ilahi. Su Hao tidak memahami kegunaan spesifik dari akal ilahi, tetapi dia tahu bahwa ketika dia memasuki medan pertempuran asing, pembawa pesan itu mencantumkan hal-hal yang diinginkan oleh negara-negara budidaya yang lebih tinggi, dan akal ilahi ditempatkan di 10 besar. Barang-barang dalam daftar harus diserahkan setelah mereka tiba dan mereka akan menerima hadiah tertentu untuknya. Memikirkannya, Su Hao dengan cepat terbang ke barat laut. Setelah dia tiba, dia mengetahui bahwa banyak orang telah berkumpul di sini. Di tempat yang menakjubkan, ada penghalang besar yang mengelilingi titik biru. Bintik biru ini melayang di udara tanpa bergerak. Mata Su Hao menunjukkan keserakahan saat dia menamparkan tasnya, mengeluarkan garpu hitam, dan menyerang. Sedangkan Wang Lin, dia diam-diam menunggu keretakan ruang muncul. Tiba-tiba, 8 celah ruang muncul dalam kesadaran ilahinya. Potongan-potongan perasaan ilahi Wang Lin dengan cepat memasuki celah dan terputus. Dia telah mengirimkan 8 bagian dari perasaan ilahinya. Proses ini berakhir ketika perasaan ketuhanan Wang Lin menjadi semak dirimkan perasaan ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam 3 tahun ini, medan pertempuran asing telah memasuki keadaan gila. Sejak saat itu, ketika Su Hao dan Ge yang mengambil bagian dari perasaan ketuhanan itu, perasaan ketuhanan akan muncul setiap hari, menyebabkan semua orang di medan pertempuran asing menjadi gila. Tak terbayangkan perasaan ilahi sebanyak ini muncul di medan pertempuran asing. Jika negara-negara budidaya atas mengetahui kejadian aneh ini, hal itu akan segera menarik perhatian mereka. Namun dalam 3 tahun ini, mereka belum mengirim siapapun untuk memeriksa medan pertempuran asing. Medan pertempuran asing memasuki keadaan tidak stabil. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang-orang di dalam tidak bisa keluar dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Penyebab masalahnya adalah perpecahan ruang. Dalam dekade terakhir ini, terdapat terlalu banyak ruang yang dimuat. Beberapa pintu masuk dipenuhi dengan celah-celah ruang yang tak terhitung banyaknya. Para ahli dari negara budidaya peringkat 4 dan 5 sampai pada kesimpulan bahwa medan pertempuran asing akan segera runtuh. Jika jiwa yang baru lahir masuk sekarang, itu bisa menyebabkan keruntuhan. Sedangkan untuk meminta negara budidaya peringkat 6 untuk memperbaikinya, harganya terlalu mahal. Bahkan jika mereka mengetahui tentang sejumlah besar kesadaran ilahi yang muncul di medan pertempuran asing, mereka tetap tidak akan melakukannya, dan itu mempertimbangkan fakta bahwa harga akan dibagi di antara negara-negara budidaya peringkat 5. Dan yang paling penting, ada lebih dari 1 medan pertempuran asing, jadi tidak perlu perbaikan. Aturan umumnya adalah ketika medan pertempuran asing tidak dapat dipertahankan lagi, maka ditinggalkan begitu saja. Namun yang menyebabkan semua ahli menggaruk-garuk kepala adalah bahwa medan pertempuran asing ini seharusnya masih bertahan ribuan tahun sebelum runtuh. Apa yang bisa dilakukan dalam 1 dekade terakhir untuk mempercepat keruntuhannya? Mereka tidak tahu bahwa semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Jika bukan karena dia menabrak semua celah ruang, ini tidak akan terjadi. Aliran waktu yang dipikirkan berbeda dengan aliran waktu di medan pertempuran asing. 100 tahun dalam kegelapan hanyalah 1 tahun di medan pertempuran asing. Lebih tepatnya, waktu yang dihabiskan Wang Lin untuk menghancurkan celah ruang adalah 7 tahun di luar, tetapi 700 tahun di dalam kedap. Pukulan terus-menerus selama 700 tahun dari Wang Lin menyebabkan medan pertempuran asing runtuh lebih cepat. Saat ini, tidak ada pemberitahuan dari negara budidaya peringkat 4 atau 5 yang berani memasuki medan pertempuran asing. Mereka hanya bisa mengirim pesan kepada para penggarap di dalam. Mereka menyuruh mereka untuk membatalkan pembersihan, bekerja sama untuk mengumpulkan semua perasaan ilahi, dan melewati daftar transfer. Wang Lin lupa waktu karena kedamaian menjadi semakin kecil.
Saat ini, dia tidak lagi harus memutus akal sehatnya. Dia sedang menunggu kereta besar. Pada hari ini, dalam kesadaran ilahi Wang Lin, muncul ruang yang beberapa kali lebih besar dari biasanya. Tanpa ragu, Wang Lin masuk. Mei Liang telah mengincar harta ajaib. Harta ajaib ini sangat mirip dengan cahaya hitam yang pernah dilihatnya sebelumnya. Keduanya bisa terbang sendiri. Dia telah mengejar harta karun ini selama 3 hari dan benar-benar kelelahan. Dia tersenyum masam pada pedang ungu di depannya dan diam-diam berpikir jika pesawatnya tidak dicuri, dia bisa dengan mudah mengikutinya dan tidak akan terlalu lelah saat ini. Memikirkan tentang pesawat ulang-alik, dia tidak bisa memikirkan tentang cahaya hitam itu. Dalam 10+ tahun ini, dia tidak bisa berfantasi tentang harta karun itu. Karena harta karun itu dikejar oleh anggota klan iblis raksasa, itu pasti harta karun yang menantang surga. Setiap kali dia menyarankan, dia hanya bisa menghela nafas. Mei Liang menyelimuti dirinya sendiri, terowongan transfer untuk berangkat dari sini tidak akan dibuka lebih awal atau terlambat, tapi tepat ketika batas waktu 50 tahun saya habis. Tapi apapun yang terjadi, aku akhirnya bisa pulang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini menjadi terlalu berbahaya. Itu semua karena indera ketuhanan yang telah muncul. Setelah aku mendapatkan pedang terbang itu, aku akan kembali ke titik berkumpul. Hehe, adik magang junior, kamu harus menungguku. Anda tidak bisa menolak saudara magang senior. Aku seorang yang kasar dan satu-satunya aku yang benar-benar mencintai. Tapi 50 tahun telah berlalu. Seperti apa rupa adik magang junior sekarang? Yah, dia mengembangkan metode Dewa Perang dan kudengar metode itu memiliki kemampuan untuk membuatmu tetap terlihat muda, jadi paling banyak dia akan terlihat berusia 30 tahun. Jika dia sudah menjadi wanita tua, sebaiknya aku menyerah saja, dari puluhan orang dari kuil Dewa Perang yang datang ke sini, hanya tersisa sekitar 10 orang. Begitu saya kembali, para tetua akan memusatkan sumber daya pada saya untuk membantu saya di dekatnya. Dan botol pil yang saya terima sebelumnya sangat ampuh. Hanya 1 pil yang akan membuat awet muda. Setelah saya pergi, saya hanya akan terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun, berkat itu, aku bisa memiliki wanita manapun yang kuinginkan. Mei Liang tersenyum nakal saat dia tiba-tiba mendapatkan motivasi. Saat Mei Liang merasa bangga, 2 berkas cahaya tiba-tiba mendekat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah Mei Liang. Salah satu lampu melewatinya menuju pedang ungu, menampakkan seorang pemuda berusia 30 tahun. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menangkap pedang terbang itu dan melemparkannya ke dalam tasnya tanpa berkata apa-apa. Dia kemudian berbalik untuk menatap Mei Liang dengan dingin. Sinar cahaya lainnya menampakkan seorang pria parubaya berpakaian hitam. Dia berdiri di belakang Mei Liang dan tersenyum tipis padanya. Ekspresi Mei Liang berubah saat dia berkata, Su Hao, Ge Yang. Dia mengeluh dalam hatinya. Dia pernah melihat orang-orang ini dari firasat sebelumnya. Keduanya punya nama buruk karena suka membunuh orang untuk mencuri hartanya. Mei Liang dengan tegas merobek tas pegangannya dan melemparkannya ke Su Hao. Rekan-rekan khawatir, inilah semua yang saya temukan selama saya berada di sini. Kalian bisa memiliki semuanya. Aku hanya menginginkan kehidupan, pintanya. Su Hao terkejut. Dia mengambil tas berisi dan mengkondisikannya dengan akal ilahi. Dia tersenyum dan berkata, kamu adalah orang paling tidak berdaya yang pernah saya temui, tetapi juga paling praktis. Baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini. Enyahlah. Mei Liang santai dan hendak mundur ketika ekspresi tiba-tiba berubah. Dia batuk seteguk darah saat pedang terbang menembus dada. Tubuhnya bergetar ketika dia merasakan hidupnya terkuras habis. Dia memaksa tubuhnya untuk berbalik dan melihat Ge Yang sambil berkata, kamu. Ge Yang memutar tangannya. Saat pedang terbang itu terbang kembali ke tempatnya, dia berkata, aku tidak bilang aku akan melepaskanmu. Dengan itu, dia pergi tanpa melihat ke arah Mei Liang. Su Hao mengeluarkan suara dan menenangkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ge Yang membunuh Mei Liang karena dia membenci kenyataan bahwa Mei Liang memberikan tugas pegangannya. Dia dan Ge Yang memiliki kesepakatan, tas berisi itu adalah milik siapapun yang telah mendapatkannya terlebih dahulu dan mereka tidak dapat memperebutkannya lagi. Jika Ma Liang memberikan tugas berisi itu kepada Ge Yang, Su Hao akan melakukan hal yang sama.
Kesadaran Mei Liang sudah kabur ketika bayangan adik perempuan magang juniornya muncul di hadapannya. Dia secara bertahap menutup matanya. Tepat pada saat itu, celah ruang besar muncul di sebelah Mei Liang dan jiwa besar keluar. Saat jiwa muncul, ia berhenti dan dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh Mei Liang. Mata Mei Liang tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya keemasan keluar dari matanya. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Segera, dia pulih sepenuhnya. Suara dingin keluar dari mulut. Teng Huaiyuan, aku, Wang Lin, kembali. Rasa ilahi, kembali. Tiba-tiba, semua perasaan ilahi di medan pertempuran asing milik Wang Lin, apakah itu di dalam disempurnakan oleh seseorang, di dalam tubuh seseorang, atau sedang diperebutkan, semuanya mulai bergetar. Potongan-potongan perasaan ilahi satu demi satu berkumpul menuju Wang Lin dari medan pertempuran asing. Kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hati setiap pikiran yang memiliki kesadaran ilahi. Bersambung.